Halo, selamat datang di channel Nyicip Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Ini adalah video nyicip powerbank yang beli di flash sale episode ke-6. Jadi di channel Nyicip Gadget ini ada satu segmen yang khusus membahas powerbank yang belinya di flash sale. Dan di episode ke-6 ini saya akan kembali membahas sebuah powerbank dengan kapasitas jumbo yang harganya itu Rp104.000. Ini dia powerbanknya, powerbank Kingroad K777 powerbank. Saya mendapati beberapa kali kalau powerbank ini muncul di flash sale, jadi saya tertarik untuk nyicip powerbank ini. Nah, dengan harga Rp104.000, berapakah kapasitas real dari powerbank ini? Oke, saya akan membahas hasil nyicip powerbank ini mulai dari paket pembeliannya, spesifikasinya, pengetesan kapasitas, dan tentunya kelebihan dan kekurangan dari powerbank ini. Baik, pertama saya akan membahas paket pembelian dari powerbank ini. Seperti biasa, untuk harga ada dua versi ya. Pas saya beli di flash sale, harga powerbank ini itu Rp104.000, seperti yang di depan tadi saya katakan. Sedangkan untuk harga normalnya, itu kalau dicek di list produknya itu Rp125.000. Jadi selisihnya itu Rp21.000. Ya, diskonnya itu sekitar 17% pas flash sale. Lalu yang didapatkan pada saat membeli powerbank ini itu hanya unit powerbank dan ini kabel charger yang tipenya masih micro USB, dan tidak ada kertas user manual ataupun kartu garansi di dalamnya. Yang didapatkan cuma dua ini dan box kemasan yang seperti ini. Untuk garansinya sendiri itu berdasarkan keterangan di deskripsi produk, powerbank ini bergaransi 6 bulan saja, dan ini adalah garansi toko. Oke, sekarang kita fokus ke powerbanknya. Powerbank Kingroad K777 ini memiliki dua pilihan warna, hitam dan putih. Ini seperti yang nampak di box kemasannya, ada warna hitam dan putih. Dan powerbank yang saya beli ini yang varian warna hitam ya. Kemudian untuk material bodi powerbank ini itu keseluruhan berbahan plastik. Untuk build quality-nya sendiri itu bisa dikatakan biasa saja ya, malah cenderung kurang. Nah, ini bisa dirasakan kalau kita ketuk bagian bawah dari powerbank, permukaan atas, ini permukaan bawah. Ini kalau bagian bawah itu rasanya padat, tapi kalau kita ketuk bagian atas, ini rasanya kopong. Kemudian untuk bobot dan dimensinya, ini sesuai ya dengan bobot dan dimensi dari powerbank yang kapasitasnya itu 20.000 mAh. Kalau di sini, di box kemasan maupun di deskripsi produknya di Shopee, ataupun di keterangan spesifikasi sini itu tidak ada keterangan tentang berat ini powerbank ini beratnya berapa. Tapi setelah saya timbang, ini beratnya sekitar 300-an gram, tepatnya 364 gram. Sedangkan untuk dimensinya, powerbank ini memiliki panjang bodi ini 13 cm, kemudian lebarnya ini 6 cm, dan ketebalannya ini 3 cm. Seperti yang saya sebutkan di depan, kapasitas powerbank ini adalah 20.000 mAh. Ini menggunakan jenis baterai polimer ya. Sedangkan untuk total daya dari powerbank ini itu 74 Wh. Yang artinya powerbank ini punya kapasitas 20.000 mAh itu pada voltase 3,7 volt. Powerbank ini mempunyai dua buah port untuk inputnya. Ini portnya jenisnya port Type-C dan port micro USB. Sedangkan untuk outputnya juga ada dua dengan port kembar USB-A. Untuk spesifikasi baik input maupun outputnya itu semuanya sama, 5 volt 2 ampere. Jadi powerbank ini memang powerbank dengan varian spesifikasi dasar ya, untuk yang kapasitas 20.000 mAh.
Jadi belum ada fitur protokol pengisian cepatnya. Untuk input dan outputnya masih yang biasa saja, yang 5 volt 2 ampere. Kalau kita lihat icon-icon di sini, ini kita akan melihat ini ada icon pesawat terbang, yang artinya power bank ini itu memiliki fitur safety flight atau aman di bawah perjalanan menggunakan transportasi udara. Dan untuk fitur protectionnya seperti dijelaskan di deskripsi produk ini, itu power bank ini sudah memiliki beberapa fitur protection, mulai dari protection overcharge, discharge, kemudian juga memiliki smart power management dan smart charging solution. Oke, untuk spesifikasi seperti itu ya. Nah, selanjutnya apakah power bank ini performanya itu sesuai dengan spesifikasinya? Oke, sekarang saya akan membahas hasil nyicip dari power bank Kingroad K777 ini. Seperti biasa, untuk data pengujian di hasil nyicip power bank ini saya akan menyajikannya menjadi 3 bagian, yaitu self charging, pengurasan isi daya, dan pengisian daya baterai HP menggunakan power bank ini. Oke, saya akan memulai pembahasan dari self charging power bank Kingroad K777 ini. Untuk self charging power bank ini itu memerlukan waktu kurang lebih 7 jam 9 menit untuk diisi dayanya, mulai dari kondisi power bank ini kosong sampai terisi penuh. Untuk input power bank termonitor itu stabil di kisaran 5 volt 1,85 sampai 1,9 ampere. Daya yang mampu ditampung oleh power bank itu sekitar 65.840 mWh. Pada total daya tersebut, kapasitas power bank ini termonitor sebesar 13.062 mAh. Dari data ini kita bisa mengetahui kapasitas yang mampu ditampung oleh power bank ini itu sekitar 13.000-an mAh pada voltase 5 volt. Dan jika kita menggunakan acuan voltase spesifikasi yang tadi saya sebutkan 3,7 volt, kapasitas yang mampu ditampung oleh power bank ini adalah sebesar 17.795 mAh atau sekitar 89% dari kapasitas spesifikasi yang 20.000 mAh tadi. Selanjutnya, untuk kapasitas yang mampu dialirkan oleh power bank ini ke perangkat lain itu bisa diketahui dari data pengurasan isi daya power bank. Pengurasan isi daya seperti yang sudah-sudah, saya menggunakan USB electronic load yang diset di 5 volt 2 ampere. Pengurasan dilakukan dari saat power bank ini masih terisi penuh sampai daya power bank ini habis. Dalam waktu 4 jam 58 menit, hampir 5 jam, daya power bank ini terkuras habis. Dan dari data yang termonitor, total daya yang dialirkan power bank ke USB electronic load itu sebesar 49.566 mWh. Sedangkan jika dalam pantauan data kapasitas total yang mengalir itu sebesar 9.958 mAh. Dan untuk mendukung data ini, tentunya kita perlu membandingkannya dengan data penggunaan power bank ini untuk mengisi daya baterai HP pada penggunaan sesungguhnya. Untuk pengisian daya menggunakan power bank Kingroad K777 ini, ada 2 HP yang diisi dayanya, yaitu Google Pixel 4 dan Sony Xperia 5 Mark II. Dari kondisi power bank pada saat dayanya itu masih penuh, jadi lampu indikatornya itu keempatnya itu masih menyala, sampai daya power bank itu habis, power bank ini bisa digunakan untuk mengisi daya HP itu sebanyak 4 kali. 2 kali pengisian untuk Google Pixel 4 dan 2 kali pengisian untuk Sony Xperia 5 Mark II. Untuk outputnya sendiri pada saat digunakan pada HP Google Pixel 4, output power bank ini termonitor sebesar 4,9 volt 1,4 ampere. Waktu yang dibutuhkan pengisian dari 15% sampai 100% itu sekitar 2 jam 7 menit.
Dan untuk Sony Xperia 5 Mark II, output powerbank ini saat pengisian daya juga kurang lebih sama di angka 4,9 volt 1,4 ampere. Sedangkan waktu yang dibutuhkan ternyata juga hampir sama, yaitu di kisaran waktu 2 jam 7 menit sampai 2 jam 10 menit. Dan dari total 4 kali pengisian daya yang mampu dialirkan dari powerbank ini ke baterai HP yang digunakan tadi itu termonitor sebesar 50.364 mWh. Sedangkan untuk data kapasitasnya termonitor sebesar 10.168 mAh. Lalu berapakah kapasitas real dari powerbank Kingroad K777 ini? Dari awal pembahasan sampai pada bagian ini ada beberapa data kapasitas powerbank yang telah disebutkan, yaitu kapasitas berdasarkan spesifikasi, berdasarkan data self-charging, berdasarkan data pengurasan isi daya, dan terakhir berdasarkan data pengisian daya perangkat lain yang menggunakan powerbank ini. Nah, dari data-data tersebut kita bisa mengklasifikasikannya menjadi dua jenis kapasitas. Dua yang pertama tadi itu masuk ke kapasitas yang disebut kapasitas tampung, kapasitas yang mampu ditampung oleh powerbank ini. Kemudian dua yang terakhir itu masuk ke klasifikasi kapasitas yang bisa dialirkan ke perangkat lain, atau istilah teknisnya itu read capacity. Nah, berdasarkan spesifikasi powerbank ini itu kapasitas tampungnya 20.000 mAh pada voltase 3,7 volt. Dan berdasarkan data self-charging, kapasitas powerbank ini adalah sebesar 13.062 mAh pada voltase 5 volt. Atau kalau sudah dikonversikan ke voltase 3,7 volt, kapasitas tampungnya itu 17.795 mAh. Kenapa saya konversikan ke voltase 3,7 volt? Karena ini merupakan voltase saat daya ditampung atau disimpan oleh powerbank. Itu mengapa pada spesifikasi disebutkan kapasitasnya itu 20.000 mAh dengan total daya 74 Wh. Atau kalau dirumus itu nanti ketemu voltasenya 3,7 volt. Itu karena untuk kapasitas tampung voltasenya itu 3,7 volt. Jadi kapasitas tampung powerbank ini itu sebesar 89% dari kapasitas tampung yang dicantumkan di spesifikasi, yaitu 17.795 mAh dari 20.000 mAh pada voltase 3,7 volt. Kemudian kapasitas powerbank ini yang bisa dialirkan ke perangkat lain, itu datanya diambil dari data pengurasan isi daya powerbank dan pengisian daya menggunakan powerbank ke perangkat lain. Kapasitas yang bisa disalurkan atau dipakai ini, seperti tadi saya sebutkan, istilah teknisnya disebut read capacity. Dan read capacity itu distandarkan di voltase 5 volt. Itu mengapa saya tadi mengeset USB electronic load di angka load 5 volt 2 ampere. Seharusnya setiap powerbank itu mencantumkan informasi read capacity di bagian spesifikasi. Tetapi ternyata tidak semua powerbank mencantumkannya, termasuk powerbank ini. Itu di spesifikasi tidak mencantumkan keterangan tentang informasi read capacity dari powerbank ini. Tapi kalau mengacu dari powerbank yang pernah dicicipi oleh Nyicip Gadget, ada powerbank yang mencantumkan read capacity-nya. Dan untuk yang kapasitasnya 20.000 mAh itu ada powerbank Rimax RPP 238 yang pernah dibahas di episode keempat segmen ini. Nah, berdasarkan informasi di spesifikasi powerbank tersebut, read capacity powerbank untuk powerbank yang kapasitasnya 20.000 mAh itu di angka 10.600 mAh. Dengan bekal informasi ini, setidaknya kita punya acuan read capacity powerbank dengan kapasitas 20.000 mAh itu normalnya ada di sekitaran 10.600 mAh.
Dan berdasarkan data yang diperoleh dari monitoring pengurusan isi daya powerbank dan pengisian daya perangkat lain, powerbank ini memiliki rate capacity di kisaran angka 9.958 sampai 10.168 mAh. Jadi bisa dikatakan rate capacity powerbank ini masih normal ya, sekitar 94 sampai 96% dari rate capacity yang diset pabrik. Kalau menggunakan acuan rate capacity-nya powerbank Rimax RPP238 yang kapasitasnya secara spesifikasi sama-sama 20.000 mAh. Jadi, apakah powerbank ini recommended? Seperti biasa, saya akan menyebutkan beberapa poin kesimpulan, ada yang berupa kelebihan dan ada yang merupakan kekurangan. Dan ini berdasarkan hasil nyicip yang saya lakukan pada powerbank ini ya. Yang pertama, powerbank ini memiliki kapasitas besar. Dari hasil nyicip, data rate capacity powerbank ini itu di kisaran 94 sampai 96%-an dari spesifikasi rate capacity yang biasanya dimiliki oleh powerbank dengan kapasitas 20.000 mAh. Yang kedua, saat self charging, powerbank ini itu bisa otomatis berhenti saat powerbank terisi penuh dayanya. Nah, tadi belum saya sebutkan untuk keterangan ini ya. Jadi powerbank ini pada saat self charging itu bisa otomatis berhenti saat powerbanknya terisi penuh. Yang ketiga, dalam paket pembelian itu disertakan juga ini kabel charger. Meski masih micro USB ya, bagi pengguna HP dengan port charger micro USB ini bisa dikatakan merupakan kelebihan. Ketiga poin di atas itu merupakan kelebihan dari powerbank ini. Lalu ada beberapa poin yang menjadi catatan dan perlu dipertimbangkan jika hendak membeli powerbank ini. Yang pertama itu build quality powerbank ini. Seperti yang tadi saya katakan, powerbank ini tuh rasanya itu kopong seperti ini. Tapi ini tidak berpengaruh ke performa sih, cuma rasanya itu tidak nyaman saja. Kalau kita pencet itu rasanya itu kopong, berbeda kalau kita memencet bagian yang tidak kopong ini. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan garansi. Nah, ini sama dengan powerbank yang Rimax kemarin, garansinya hanya 6 bulan saja, dan itu adalah garansi toko. Paling 2 poin itu saja yang menjadi catatan. Oh ya, satu lagi, ini bukan termasuk kekurangan, tapi bisa jadi pertimbangan. Powerbank ini belum punya fitur protokol pengisian cepat. Ini bukan kekurangan ya, karena memang dari harga pembelian powerbank ini ya belum bisa mendapatkan powerbank dengan protokol pengisian cepat dengan kapasitas powerbank 20.000 mAh. Tapi poin ini mungkin perlu dipertimbangkan juga bagi yang HP-nya punya kapasitas baterai besar dan memiliki fitur protokol pengisian cepat. Jadi saya ulangi, apakah powerbank ini recommended? Jika hanya mempertimbangkan kapasitasnya saja, powerbank ini recommended. Dengan harga 100 ribuan sudah mendapatkan powerbank dengan kapasitas jumbo seperti powerbank Kingroad ini. Tapi kalau saya sendiri, saya akan nambah budget lagi untuk mencari powerbank yang sudah mendukung protokol pengisian cepat. Oke, seperti itu saja ya untuk video nyicip powerbank yang belinya di flash sale episode ke-6. Jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi ataupun apresiasi, seperti biasa silahkan bisa dituliskan di kolom komentar. Dari saya cukup, nyicip gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.